Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Eh, Hari ini kita kuliah tentang melanjutkan materi minggu lalu ya, tentang copywriting. Sekarang kita masuk ke copywriting ketiga ya. Terus terang copywriting ini agak panjang ya dibanding dengan content writing ya. Materi yang kita bahas hari ini cukup panjang ya, cukup banyak, tapi saya buat lebih simpel ya. Ada kriteria, ada ketentuan, ya. Kriteria copywriting itu seperti apa dan ketentuan copywriting itu seperti apa. Kemudian hipnotik ini termasuk terkait dengan tulisan yang efektif ya, tulisan efektif. Dan ada struktur copywriting. Nah, struktur copywriting ini seperti apa nanti kita bahas ya. Sama seperti kalau kita membuat content writer ya, content writer. Kemudian juga ada formula. Nah, ini ada rumus-rumus untuk copywriting, ada banyak ya. Mungkin di beberapa tempat pembahasan itu hanya AIDA, AIDMA atau AISAS ya. Tapi juga di beberapa tempat ada yang membahas tentang IDCA, ya, ACA, QUES, PAS, BAP, FAB, ya. Banyak ya. Selain itu masih ada lagi beberapa ya. Tentu saja semua formula ini disesuaikan dengan kondisi, ya. Disesuaikan dengan kondisi. Lalu kita akan belajar studi kasus. Nanti studi kasusnya akan diberikan dalam bentuk tugas. Ya. Baik, kriteria copywriting. Sebelum kita bahas kriteria, ada istilah tulisan tidak menarik dan tulisan menarik. Ya, ini contoh tulisan yang tidak menarik dulu ya. Mari kita bahas. Ya. Ada beberapa paragraf ya, paragraf pendek dan mungkin 1-2 paragraf setiap baris itu ada 1-2 paragraf, dan ini memang lebih cocok untuk media sosial media. Tentu ada judul ya, judulnya biasanya ya terkait dengan ini ya. Saya belum beri judul nih ya. Penjualan amplang turun ya. Apa itu amplang? Makanan oleh-oleh khas Balikpapan bulan September ini ya, misalnya itu ya, merosot tajam hampir 40% dibanding bulan lalu. Kalau di bulan lalu mungkin Agustus ya, September Agustus. Kalau Agustus mungkin naik karena ada banyak kegiatan di situ ya, Agustusan ya. Padahal berbagai upaya sudah dilakukan untuk bulan ini, karena bulan September ini belum ada banyak kegiatan, tapi sudah ada berbagai upaya. Namun tetap saja lesu dan tidak bergairah. Kemungkinan hal ini karena minat masyarakat terhadap makanan khas ini mulai menemui titik jenuh, ya, bosan. Akhir-akhir ini pun popularitas amplang juga menurun, misalnya gitu. Akibat penurunan ini, omset penjualan amplang mengalami penurunan juga. Jika sudah seperti ini, pemerintah setempat harus bertanggung jawab karena dinilai tidak ikut campur tangan dan membiarkan para pedagang bekerja sendirian. Jika sudah demikian, siapa yang harus dimintai tanggung jawab mengganti kerugian para pedagang sampai jutaan rupiah? Ayo, gitu ya. Ini kita sering ya mendapat konten-konten demikian. Konten ini mengaduk perasaan, tapi dianggap tidak menarik, padahal kan mengaduk perasaan, membuat orang emosi gitu ya. Tulisan ini cenderung karena tidak menarik. Kenapa ini? Tulisan ini cenderung mengedepankan masalah yang diulang-ulang. Masalahnya ya ini terus gitu ya. Diulang lagi sampai di sini ya. Tanpa ada solusi, nggak ada solusinya di sini. Nah, selain itu tulisan ini mendorong pembaca untuk mencari kambing hitam. Nah, kambingnya nggak ada di sini. Kambing hitam atau mencari pihak lain yang salah. Lalu kesalahan itu ditimpakan kepada pihak lain. Seperti ini. Nah, dalam hal ini kesalahan ditimpakan kepada pemerintah. Dan pemerintahnya nggak dilaporin. Nah ini ya, ini menjadi tidak menarik karena tidak ada solusi, buat orang emosi. Memang kadang viral, yang seperti ini viral, ya. Tapi ya
tentu saja ini mengundang viralnya dalam sisi negatif ya. Bagaimana dengan tulisan ini ya? Tulisan berikutnya ini adalah yang menarik menurut kita ya, menarik karena ada solusi di sini. Contoh ini ya, masih dengan kasus yang sama kita perbaiki ya tulisannya. Penjualan amplang makanan oleh-oleh khas Balikpapan bulan September merosot tajam hampir 40% dibanding bulan lalu. Hal ini dipengaruhi oleh menurunnya aktivitas pasar kuliner yang diselenggarakan oleh UMKM, misalnya gitu ya. Selain itu, daya beli masyarakat menurun seiring kenaikan BBM. Oh, menurun karena ada kenaikan BBM. Nah, ini ya, ada masalahnya ini yang harus diselesaikan. Masalah ini jika dibiarkan terlalu lama, akan menurunkan perekonomian masyarakat yang dapat mempengaruhi inflasi kota Balikpapan. Belanjanya juga akan terpengaruh gitu ya. Walaupun mungkin panjang ceritanya kalau inflasi itu ya. Pelaku usaha terutama UMKM di bidang kuliner perlu strategi promosi yang tepat agar kembali naik, misalnya gitu ya. Omset penjualan kembali digenjot agar mencapai target 100% atau lebih. Omsetnya digenjot supaya bisa naik gitu ya dibanding bulan sebelumnya. Jadi bulan Oktober Oktober kemudian digenjot. Langkah konkretnya adalah ini memanfaatkan event daerah dan menjalin kerjasama dengan berbagai stakeholder pemangku kepentingan yang lain, ya, terutama dengan pasar luar daerah, ya. Ya syukur-syukur pasar luar negeri, ya. Caranya adalah pelaku usaha yang terhimpun dalam organisasi UMKM. Nah, di tiap-tiap UMKM itu ada himpunan ya, ada himpunan pelaku usaha kuliner, pelaku usaha amplang, ya, pengusaha amplang misalnya. Itu membuat proposal kepada pemerintah setempat perihal penyelenggaraan kegiatan promosi sehingga mendapat dukungan pemerintah setempat. Nah, ini ya. Nah, ini solusi ini ya. Nah, solusinya sudah ditawarkan seperti ini. Tulisan ini merupakan masalahnya adalah yang tadi ya, menampilkan penyebab timbulnya kenapa kok turun gitu ya. Ya karena ada event di bulan September, eventnya sudah pada sibuk gitu ya. Nah, September kegiatannya kurang. Menyajikan solusi untuk mengatasi masalah. Solusinya adalah ini ya, yaitu dengan memuatkan event daerah, yaitu menggelar pameran-pameran gitu ya, promosi. Selain itu tulisan ini mengajak membaca untuk optimis melihat kesempatan dan peluang yang terbuka lebar. Ini ya, ini mendorong UMKM untuk melakukan perubahan, yang mengajak pembaca untuk, nah ini ya, yang solutif. Biasanya yang solutif seperti ini malah menurun ya, nggak viral karena dianggap hal yang biasa. Nah, tidak mengundang emosi, tapi menunjukkan solusi di situ ya, ada solusi untuk ini ya, terutama bagi para pelaku usaha UMKM. Tapi bagi pembaca biasa normal mungkin nggak jadi solusi karena emosinya nggak diudek-udek gitu ya. Dari sini kriteria copy yang baik, maksudnya copywriting yang baik adalah efektif ya. Gunakan kalimat yang langsung pada pokok masalah yang diperlukan gitu ya. Kalau di media sosial ya, di media sosial kadang kalau kita berteman itu ya dilihat teman-temannya siapa, apakah mereka berkepentingan atau tidak gitu ya. Kalau tidak berkepentingan mungkin like-nya atau sukanya ya hanya suka-suka dia gitu ya. Tapi kalau kita punya teman yang satu grup UMKM misalnya gitu ya, maka beda lagi gitu ya, temannya juga beda lagi ya. Efektif ya, pertama copy, balik ke sini ya, kriteria copy yang baik, efektif, gunakan kalimat yang langsung pada pokok masalah yang diperlukan. Efektif itu ya kalimat-kalimatnya efektif ya, kalimat-kalimatnya efektif. Kalimat efektif itu apa sih? Ya SPO kurang lebih seperti itu ya, subjek, predikat, objek ya, kita sudah pernah bahas itu ya. Sebenarnya ada pembahasan kalimat efektif ya, bahasa Indonesia. Kita kembali ke bahasa Indonesia, tentu saja kita nggak bahas lagi bahasa Indonesia. Ada materi sebelum ini ya tentang efektif ya.
Kemudian jelas dan ringkas. Nah, jelas dan ringkas seperti ini ya, tulisan tadi ya, contoh-contoh seperti ini, jelas dan ringkas, langsung to the point gitu ya. Tepat sasaran. Nah, ini tepat sasaran. Nah, tadi saya bilang kalau Anda di media sosial itu kalau mau terkait dengan penjualan misalnya, maka Anda masuk di grup-grup yang penjualan ya. Ya, itu ya banyak ya, masuk di grup-grup itu yang tepat sasaran. Sehingga posting-posting Anda akan sesuai dengan sasaran. Tapi kalau Anda postingnya umum, maka yang mungkin berkepentingan ya hanya ya orang-orang tertentu dan jumlahnya nggak banyak gitu ya, nggak banyak. Itu pun kalau lewat di timeline-nya dia gitu ya. Jadi banyak yang tidak tepat kalau yang seperti itu. Anda lihat dulu audiensnya siapa gitu ya. Informatif, nah ini sesuai dengan sasaran tadi, informatif. Disebut informatif ya kurang lebih seperti ini ya. Informatif ada solusi gitu ya. Kalimatnya juga pas. Nah, daripada ini kalimatnya juga pas sepertinya, cuma dia mengundang emosi. Nah, tulisan ini mendorong pembaca untuk mencari kambing hitam. Ya, kemudian menyalah-nyalahkan orang, pihak lain gitu ya. Memancing keingintahuan. Nah, memancing keingintahuan misalnya bagaimana kita membuat proposal ya. Proposal kepada Pemda setempat perihal penyelenggaraan kegiatan, izin menyelenggarakan kegiatan pameran di lapangan Merdeka misalnya gitu ya, atau di halaman kantor dinas, nah, gitu ya. Kalau di kantor di Balikpapan ini ada kantor dinas di mana, Ruhui Rahayu ya. Ya, Ruhui Rahayu itu biasanya depan kantornya itu luas ya, ada pameran-pameran. Kalau UMKM ya di dinas itu ya, luas sekali. Ini ya, solutif ya, menyelesaikan masalah dan kredibel dapat dipercaya. Tentu saja ini ya. Nah, ini jangan sampai diabaikan, kredibel dapat dipercaya. Ini informasinya dari mana ini? Oh, dari Pak Subur misalnya. Pak Subur siapa ini? Dosennya UM. Agak berkepentingan saya. Ya, cari yang sumbernya berkepentingan ya. Siapa kira-kira? Nah, kalau dalam hari ini ya UMKM ya dinas tempat ya, dinas tempat. Kalau kita sudah kerjasama seperti ini, proposal seperti ini, maka tugas-tugasnya kita definisikan Pemda. Mohon nanti Pemda bisa atau dinas tempat, dinas UMKM bisa memberikan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan ini. Nah, gitu ya. Nah, itu berarti kredibel, bahwasanya sumbernya memang dapat dipercaya dari pemerintah setempat gitu ya. Ini ya kriteria kopi yang baik. Beda dengan informasi-informasi yang berasal dari orang-orang yang tidak kita ketahui ya kredibilitasnya dari mana, siapa. Kecuali kalau mereka share gitu ya. Nah, share itu ada formulanya sendiri ya. Nah, ini adalah kriteria kopi yang baik ya. Ketentuan copywriting. Nah, ketentuan copywriting ada beberapa. Yang pertama adalah sebuah copywriting itu berisi informasi yang benar ya. Informasinya harus benar. Nah, pesan yang disampaikan tidak boleh ada unsur kebohongan. Ya, tadi bilang ada pameran misalnya, ternyata cuma prank. Waduh, bahaya seperti itu ya, cuma prank. Jika suatu hari bohong misalnya, bohong atau melakukan tindakan penipuan, maka harus siap menghadapi tuntutan hukum ya. Ini bisa jadi dituntut oleh masyarakat yang merasa dirugikan, di prank gitu ya. Sudah kita banyak kasus ya, kasus-kasus yang terjadi di sosial media, kita temukan banyak orang yang melakukan itu hanya untuk sekedar menaikkan traffic ya, nonton. Ini jangan sampai terjadi ini ya. Iya, mereka juga melakukan copywriting juga gitu ya. Copywriting juga cuma, dan mereka punya timnya juga ya, tim media sosial ya. Nah, tim media sosial ini tujuannya mereka bekerja sesuai dengan apa yang diminta oleh talentnya gitu ya. Ini penting ya, berisi informasi yang benar. Yang kedua adalah memiliki nilai guna dan fungsi. Guna dan fungsi ya. Misal iklan komputer gaming gitu ya. Komputer gaming, komputer untuk main game ya. Sekarang ini banyak komputer gaming.
Nah, komputer ini harus memiliki benar-benar memiliki fungsi untuk menjalankan perangkat lunak gaming ya, untuk main game ya. Seperti saat ini. Nah, komputer gaming tapi spesifikasinya masih apa? Intel Core berapa itu? Nah, padahal game sekarang paling minimal ya speknya adalah Intel Core 5 gitu ya. Misal gitu ya. Atau Core 7. Nah, ini yang baru sesuai dengan komputer game. Nah, kita jual nggak cocok dengan spesifikasi yang disampaikan gitu ya. Artinya nggak relevan dengan iklannya gitu. Ini perlu diperhatikan ya, nilai guna, nilai fungsi. Kemudian jujur, misal mencantumkan label halal, ini ya, jangan ditutup-tutupi ya. Jual makanan tapi labelnya nggak ditampilkan. Ini halal atau haram atau sudah sertifikasi halal atau tidak, gitu ya. Atau halalnya cuma ditulis biasa, gitu ya. Halal. Nah, kita nggak tahu juga itu halal. Ada kalanya pedagang yang demikian ya, tulis sendiri halal, halal ini, gitu ya. Pernah ya, saya temukan gitu pedagang menulisnya sendiri halal, hingga padahal dia juga menjual yang tidak halal di situ, yaitu makanan, untuk produk makanan. Begitu juga dengan software misalnya memenuhi standar industri, ya. Kalau kita bikin sistem informasi itu harus ada standarnya ya, standar SNI minimal gitu ya. Jadi ada sertifikasinya juga ya. Jadi Anda nggak bisa bikin aplikasi itu sembarangan ya. Bikin aplikasi sembarangan dijual juga sembarangan. Biasanya yang rugi adalah konsumen ya. Konsumennya rugi. Wah, aplikasinya kok kayak gini. Nah, mereka hanya mendapatkan keuntungan saja. Ini jangan sampai ya. Jadi sertifikasi ini penting sekali. Nah, kemudian menghormati adat, norma, budaya, hukum ya yang ada di masyarakat ya. Penting mematuhi hukum. Nah, ini penting juga mematuhi hukum, adab ya. Ada perilaku di masyarakat, norma kesusilaan atau budaya yang berlaku di masyarakat, tidak menyinggung sara, ya. Tidak menyinggung harkat martabat orang, bangsa dan negara apalagi ya. Ini penting banget, ini jangan sampai menjelek-jelekkan orang, merendahkan orang. Tidak mengandung ujaran kebencian, ya. Tidak mengandung ujaran kebencian, ya. Tidak menggiring opini publik yang bersifat negatif, ya. Sifat negatif atau kampanye hitam gitu ya, itu kan sering kali ya gitu ya, kita menjelek-jelekan orang, bukan kita ya, mungkin orang lain gitu ya. Kita lihat di media sosial terjadi demikian ya, memprovokasi masyarakat dan memecah belah persatuan dan kesatuan. Ini jangan sampai terjadi ini ya, penting banget ini ketentuan copywriting yang perlu digarisbawahi. Kemudian di copywriting juga ada garansi dan jaminan, penting banget ini ya, sering kali dilupakan ini ya. Anda jual produk tapi nggak ada garansi. Pak, makanan itu Pak, loh makanan boleh juga dikasih garansi ya. Misalnya kalau Anda makan rasanya nggak enak, boleh kembali lagi dan minta uangnya kembali. Misalnya gitu kan ada ya, gitu ya. Gitu. Jaminan kualitas produk misalnya makanannya ini telah disertifikasi, sertifikasi apa halal gitu, sertifikasi BPOM dan sebagainya, ini penting juga sertifikasi yang tadi ya disampaikan ya halal. Jadi ada garansi dan jaminan gitu ya, baik itu makanan, kuliner atau ini apa namanya produk ya, jasa dan sebagainya. Jasa juga penting ya. Kemudian yang penting lagi adalah testimoni atau pengakuan dari pengguna, pembeli yang sudah membeli gitu ya. Itu disediakan, makanya di Lokapasar ya, Lokapasar atau e-commerce gitu ya, marketplace gitu ya. Itu menyediakan ulasan produk ya yang kemudian dikomentari oleh para penggunanya, pembelinya. Jujur apa adanya tanpa adanya intimidasi gitu ya. Kemudian ada bintangnya gitu ya. Bintangnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5 gitu, berupa rate ya, peringkat gitu ya. Tanpa paksaan gitu ya, dipublisikan oleh pengiklan. Ya itu ya.
Makanya di sekarang pun jasa seperti ojek, gojek gitu ya, itu banyak sekali rate ya. Itu kalau nggak puas bisa memberikan rate, tapi rate-nya jangan membunuh ya. Membunuh itu gimana? Orangnya sudah bagus kok dikasih rate yang rendah satu gitu ya. Wah, nangis. Banyak sekali ya ojek yang merasa apa namanya nangis karena sedih ya, karena itu apa namanya diberi peringkat yang tidak sesuai gitu ya. Wes kita kasihan kalau melihat seperti itu ya, karena pekerjaannya cuma itu ya. Ya, pekerjaan. Bertanggung jawab. Nah, ini bertanggung jawab juga ada terkait dengan iklan itu. Kita membeli juga semuanya bertanggung jawab gitu ya. Ya, kekuatan copywriting adalah bagaimana meraih sisi emosional ini. Terbuai dan terbius dengan kata-kata. Ini kadang kalau kita sudah emosional, kita nggak kenal dengan produknya itu, apakah produknya berkualitas atau tidak ya, maka dia akan ini ya apa namanya bertahan dengan produk itu. Dan kata-kata tersebut harus bertanggung jawab pada nilai-nilai kejujuran, ya, jujur gitu ya. Kalau dia ya memang produknya kurang bagus misalnya, oh masih kalah dengan itu misalnya gitu ya. Kalau dibandingin dengan produk B gitu ya, di produk A ini ya, produk A ini masih ya nggak terlalu anu lah, tapi dia lebih bagus gitu ya, lebih murah gitu ya misalnya gitu ya, sehingga kita yakin gitu ya. Ini disampaikan dengan nilai-nilai kejujuran gitu ya, kembali lagi kejujuran tadi ya. Nah, ini aturan atau ketentuan di dalam copywriting ya. Nah, di copywriting itu tujuannya adalah untuk memengaruhi pembaca, untuk terus membaca dan melakukan tindakan. Ya. Tindakannya macam-macam ya. Nah, caranya untuk memengaruhi ini kita kenal dengan istilah hipnotik ya, atau hipnotis ya, hipnotis. Nah, caranya hipnotis itu ada beberapa cara ya. Ada yang persuasif ya, persuasif, kemudian ada yang sugestif ya, kemudian ada yang menggunakan premis ya. Nah, premis. Persuasif ini ada sendiri bahasanya banyak banget, tapi saya singkat aja ini ya. Ya, ada bukunya kemarin saya baca itu, wah panjang banget persuasif. Ya, sebagian sudah kita bahas ini persuasif. Nah, persuasif itu memiliki pesan yang mengajak audiens melakukan sesuatu ya, pesan-pesan misalnya rasakan. Nah, ada kata-kata rasakan. Cobalah, datanglah, bayar gitu ya. Ada kata-kata yang mengajak audiens itu melakukan tindakan gitu ya. Kalau sugestif itu memengaruhi pikiran ya, secara sadar atau tidak sadar, memengaruhi emosi ya, secara personal gitu ya. Contohnya, wih cantiknya gitu ya, wih gantengnya, splendid, amazing gitu ya, luar biasa, keren, nah, gitu ya. Atau cuma simbol-simbol apa namanya jempol, jempol itu apa? Ya, semile ya, semile. Nah, biasanya kalau kita bermain di WhatsApp gitu ya, kita dapat jempol gitu ya, dapat jempol yang keren. Jempol 3 gitu ya, wah itu sugestif ya, sugestif ini mengaruhi pikiran. Ya, dia yang baca pun secara sadar dan tak sadar emosinya sudah merasa baik ya. Coba sekali-sekali dikasih jempol jelek, jempol kebalik gitu ya, dikasih jempol terbalik. Apa yang terjadi? Mereka akan ini ya, emosi ya. Wah, apa-apaan kamu gitu ya. Teman kita. Ini berarti mempengaruhi emosi ya, sugestif. Yang berikutnya adalah premis. Ini istilah yang digunakan dalam landasan berpikir untuk menarik kesimpulan ya. Istilah yang digunakan dalam landasan berpikir untuk menarik kesimpulan biasanya. Biasanya ada karakter dan tujuan persahabatan dalamnya. Misalnya ini seorang anak muda yang sedang butuh pacar. Ya, anak muda, karakternya anak muda, dia pingin pacar, ya, tujuannya ingin pacar. Tapi hambatannya dia sulit mendapatkannya, inilah. Ini artinya ada langsung muncul di sini ya satu. Ini gimana caranya gitu ya? Gimana caranya? Solusinya gimana gitu ya? Nah, ini maka kita akan tergerak untuk segera mencari solusi agar anak muda ini bisa mendapatkan pacar. Nah, ini ya hipnotik. Nah, jadi hipnotik ini
Intinya di copywriting itu mendorong pembaca untuk melakukan tindakan, baik tindakannya itu baik emosinya terpengaruh sadar dan tidak sadar. Kemudian di dalam copywriting itu ada juga kalimat-kalimat yang sering dihindari ya. Kemarin sudah pernah saya bilang banyak UTS Anda itu yang menjawab hard selling. Hard selling langsung muncul di situ spesifikasi perangkat keras ya, kalau Anda menawarkan komputer gitu ya. Hard selling, hard selling itu langsung itu makanya tidak diinginkan dalam sebuah copywriting. Nggak perlu belajar copywriting deh. Kalau sudah kesusu, sudah terburu-buru pingin cepat laku gitu ya. Nah ini seperti ini ya. Jujur produk ini banyak banget manfaatnya. Aku sampai pusing mau meninggoy. Gitu apa nggak tahu meninggoy itu. Saya kopas ini ya dari sumber. Nah, kalimat ini mencirikan promosi yang terang-terangan cenderung tidak disukai oleh konsumen kalau terang-terangan gitu ya. Wis langsung, waduh apa ini gitu ya. Kalimat superlatif juga demikian ya. Kalimat superlatif ini yang nggak jelas gitu ya. Nggak jelasnya gimana? Misalnya tempat kopi paling enak, tempat ngopi paling enak se-IKN. IKN di mana itu? Kalimat tersebut harus dihindari karena tidak ada datanya di mana. IKN di mana ini ya gitu ya. Orang akan sulit untuk memberikan di mana IKN, apalagi tempatnya IKN masih bentuknya masih hutan-hutan gitu ya, masih dalam pembangunan dan sebagainya. Yang berikutnya adalah bentuk-bentuk clickbait. Sebenarnya clickbait itu oke-oke aja, cuma nggak boleh berlebihan juga gitu ya. Kalimatnya terlalu menohok gitu ya, tajam. Begini caranya menjadi kaya, artis pernah pakai ini dan beneran jadi gitu misalnya. Begitu diklik isinya, waduh, ternyata biasa-biasa aja gitu ya. Artinya clickbait yang berlebihan cenderung tidak disukai oleh konsumen gitu ya. Nah, seperti itu akan mengurangi kepercayaan, mengurangi kredibilitas daripada konten kita gitu ya. Nah, ini yang sering dihindari ya dalam membuat copywriting. Makanya di hard selling gitu ya. Itu jangan diulangi lagi ya, dikumpulkan lagi. Ini perlu dihindari. Nah, kalimat superlatif gitu ya, kalimat-kalimat yang tidak ada datanya ya, seperti orang menghayal gitu. Clickbait. Nah, di dalam copywriting itu ada yang penting juga, bagaimana kita membuat copywriting, ada strukturnya ya. Sama seperti kalau kita punya membuat dokumen dalam bentuk dokumen HTML misalnya. Itu ada head, gitu ya, ada body, kemudian ada footer, gitu ya, dan seterusnya. Nah ini kurang lebih seperti ini ya. Nah ini strukturnya kurang lebih mirip piramida terbalik ya. Kalau disusun itu piramida terbalik. Tapi banyak nggak harus berurutan ya. Ya harus berurutan, misalnya headline itu harus ada di atas, sub headline-nya harus ada di bawah sub headline gitu ya. Nah ini kan bentuknya kayak content writer gitu ya, content writing beda ya. Kalau di copywriting bentuknya bisa naik turun, bisa naik turun ya. Nah ini yang isinya lengkap ya, ada headline, sub headline, body copy, tagline ya. Kemudian call to action, ya CTA itu, mungkin adisional tambahan. Yang disebut headline judul ya, kalimat utama untuk memberikan trigger kepada pembaca agar bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, untuk membuat headline karena dia muncul pertama kali dan dia menjadi pusat perhatian, maka tulisan headline itu besar biasanya. Atau yang ditekankan di situ, tebal hurufnya gitu ya. Headline, jadikan judul gitu ya. Kemudian sub headline itu menjelaskan tentang headline-nya, kalimat pendukung dari headline. Ya. Body copy, bagian body misalnya ya biasanya berisi dengan deskripsi ya, manfaat ya. Ini pernah saya sampaikan di materi content writer ya. Ya, biasanya di bagian body itu hanya sekedar berisi, kalau di content writer berisi why dan how ya, why dan how. Bagian headline, bagian sub headline atau bagian lead ya. Ada istilahnya lead ya kalau di content writer itu
Di bagian lead itu isinya 3W atau 4W ya, biasanya gitu ya. Nah, kalau body di sini ya deskripsi produk ya, deskripsi. Nah, ini bisa 5W di sini di bagian body ya. Nah, 5W. Hanya itu aja gitu ya. 5W yang educating ya, yang educating ya, ini manfaat produknya apa? Yang enlightenment ya, memberikan penerangan, dan empowerment ya, memberdayakan atau meningkatkan kekuatan, Kemudian ada tagline. Tagline ini tagar ya, tagar atau semboyan atau moto ya. Membangun brand value, personality produk ya, khusus ya produk-produk yang memiliki nilai personal, secara personal ya. Produk-produk yang secara personal berkesan atau secara personal memberikan nilai tambah gitu ya. Secara personal. Tagline-nya biasanya berupa kata-kata yang rima, kata-kata rima atau kata-kata aliterasi gitu ya. Apa itu aliterasi? Aliterasi itu yang kata-katanya berulang gitu, kayak puisi ya, kayak puisi gitu ya. Jadi enak didengar, kemudian enak dibaca, diucapkan, kemudian enak dilihat. Nah, itu ya mudah dipahami gitu ya, mudah dipahami. Langsung orang itu langsung berkesan. Jadi membangun brand value personal product. Yang berikutnya adalah call to action. Jadi ada tombol sini, tindakan yang diinginkan brand terhadap konsumen seperti klik tombol gitu ya. Tombol atau hyperlink, boleh juga hyperlink ya. Agar menghubungi customer gitu ya, atau memfollow gitu, mengikuti ya, atau tindakan lainnya, mengunjungi website gitu ya, dan seterusnya itu ya. Jadi ada call to action ya. Yang terakhir adalah adisional. Ini biasanya berisi harga, biaya, harga dari produk yang ditawarkan itu ya, masa berlaku ya, masa berlaku apa produk atau masa berlaku iklan gitu ya, sampai kapan ini pendaftaran gitu ya, alamatnya, kontak gitu ya. Biasanya kontak ini ada di call to action, boleh silakan aja adisional gitu. Ini ya, jadi ini yang biasanya ada dalam struktur copywriting ya. Ada berapa? 6 ya, headline, subheadline, body, tagline, call to action. Mari kita lihat berikutnya. Nah, ini contoh untuk iklan ya, iklan yang ini ya, apa namanya, komposisi copy yang ada di offline ya, di offline, di media massa itu ya, bukan di media online ya. Ya, biasanya kalau di media online hanya berupa gambar gini aja, tapi kalau mau tindakan selanjutnya agak sulit karena harus dilihat alamatnya di mana gitu ya. Agak repot, pengguna sulit gitu ya. Walaupun mungkin yang sudah berpengalaman ya, orang-orang yang berpengalaman ya tahu juga gitu ya. Oh, ini di Balikpapan baru ya, di Ring Road misalnya. Oh, ini aku tahu ini tempatnya misalnya gitu ya. Tapi kalau di media sosial harus ada tindakan di sini ya. Nah, apa tindakannya ya? Klik ya. Kliknya nggak ada di sini. Nah, jadi ini adalah lebih cocok untuk yang konvensional tadi. Ini contoh untuk headline ya. Headline-nya seperti ini ya. It will blow your mind away misalnya gitu ya. Nah, kalimatnya ini lebih mudah dibanding dengan content writer ya yang kita pelajari. Nggak harus SPO ya. Kalau yang headline di copywriting nggak harus SPO, tapi efektif ya, efektif. It will blow your mind away misalnya gitu. Bagian body copy malah lebih sedikit gitu ya. Yang penting adalah di bagian headline. Headline-nya ini makanya menjadi pusat perhatian. Kemudian gambar ini, ilustrasi ini harus relevan seperti tadi ya. Ada caranya nanti. Nah, sub headline-nya kecil juga. Ini terdiri dari headline, body copy, dan sub headline. Contoh berikutnya seperti di sini di WhatsApp ya, ini di WhatsApp ya, ini WhatsApp ya. Kemudian kita sering mendapatkan iklan dari apa namanya, sales gitu ya. Nah, isinya kurang lebih seperti ini. Misalnya, halo General Events, misalnya gitu ya.
Ini adalah perusahaan asuransi ya, isi survei dengan mudah menangkan hadiah, misalnya gitu ya. Judulnya kan nggak harus SPO, beda dengan content writing loh ya. Content writing beda, copywriting beda. Ini ya. Kalau copywriting banyak contoh-contoh headline nanti kita bahas ya. Nah ini headline, kemudian body copy-nya agak panjang ya, sebagai komitmen dalam ini bla bla bla. Ini kan seperti sales letter memperkenalkan. Kemudian di sini ada CTA itu click to action, ini CTA-nya link ya. Anda meluangkan waktu mengisi survei berikut ini. Nah, ini harus klik, nggak harus tombol kan ya. Bisa berupa hyperlink. Kemudian di sini ada additional price ya. Nah, ini. Tapi ini adalah bagian dari body copy ya. Untuk aplikasi Gen e-click melalui aplikasi sekarang juga ini nggak ada linknya ya. Harusnya dikasih link lagi supaya ada tindakan CTA. Jadi hanya mengisi linknya aja saja. Kemudian ada tagline-nya adalah akses dalam satu klik hanya di Gen e-click misalnya. Bla bla bla, kemudian tangan ini ya. Nah ini adalah contoh copywriting yang ada di pesan-pesan ya WhatsApp. Ya ini ya, ada headline, ada body, ada CTA, ada additional price dan tagline. Nah, ini lumayan banyak. Tapi yang lain ini contohnya bisa kita lihat kemarin ya, sama di Facebook ya, di Facebook misalnya promosi Bapak Prabowo Subianto misalnya gitu ya. Mari berkomunikasi dan berdiskusi. Nah ini Pak Prabowo muncul di sini fotonya ya, ada fotonya. Kemudian di sini ada tombol di sini ya. Jadi nggak bisa kalau cuma klik link itu nggak bisa. Jadi harus ikuti di sini ya, supaya dia bisa mengikuti gitu ya, mengikuti follow atau mengikuti grup ya, grup atau apa gitu ya, yang masuk di dalam grup ini gitu ya. Begitu juga dengan ini, kalau ini e-commerce ya, di e-commerce ini selain gambar juga iklan ya, ada informasi tentang yang dijual ya, hosting profesional sekian gitu ya. Per bulan gratis 70 GB SSD cepet nih misalnya gitu ya. Beli hosting gratis domain 80.000. Kita sering ini juga masuk copywriting ya, harga ini ya 79.900 cuma 100 saja berarti 80.000. Padahal ya seperti kalau kita lihat tuh hanya sekitar 70.000. Jadi 99.900-nya tidak sering dibaca. Ya, kemudian ada CTA-nya, CTA-nya daftar. Ya. Oke deh, aku mau daftar ini. Daftar. Jadi nggak harus selalu klik link ya. Nah, ini ada daftar, ada yang ikuti grupnya, kemudian diskusi ya. Ini adalah contoh-contoh untuk copywriting. Ya. Jadi headline-nya mana? Headline-nya ini ya. Headline-nya ini. Kemudian dia ada additional price, harganya itu ya, fasilitasnya dan sebagainya. Kemudian di email marketing, nah ini contoh email ya, nah ini terlihat ya di layar Anda. Nah, apakah Anda sudah menggunakan aplikasi Gen e-click misalnya gitu ya, ini untuk asuransi ya. Asuransi modelnya kayak gini biasanya. Kita buka di email-email kita sering mendapatkan penawaran seperti ini ya. Kalau mahasiswa mungkin kalau menggunakan email mahasiswa, email student kayaknya jarang ya. Kayaknya sih ya. Tentu kalau kita daftarkan di akunnya itu ya kemungkinan kita akan mendapatkan kiriman email marketing seperti ini. Apakah itu efektif? Ya kadang efektif juga ya. Saya sering buka, hampir tiap hari saya buka email itu membaca informasi-informasi seperti ini ya. Terutama dari Quora. Ya biasanya yang menarik apa yang lagi viral di Quora itu muncul di email, ada notifikasi yang kemudian ya saya bacanya yang viral-viral saja, yang nggak viral jalan baca. Nah ini adalah contoh dari beberapa media sosial ya. Contoh seperti APPS banner, ini banner ya untuk konvensional. Beda lagi ya tampilannya. Kalau untuk Instagram beda lagi, ukurannya kayak gini gitu ya. Persegi, bujur sangkar. Ya.
butir sangkar ini ya. Isinya sih sama aja, cuma susunannya agak beda gitu ya. Kemudian di website, nah website bentuknya agak panjang ini misalnya gitu ya. Nanti dia berupa iklan, misalnya iklan di Google gitu ya, atau di Facebook juga muncul ya, munculnya mungkin kayak gini atau kayak ini gitu ya, PPS banner. Kemudian di email marketing susunannya juga beda lagi, jadi disesuaikan dengan media yang akan kita gunakan ya, jadi nggak bisa disamakan semuanya ya. Ada kalanya kita bikin disamakan semuanya, kali bikin langsung bisa digunakan. Nah itu biasanya ya akan mendapatkan penilaian yang kurang, wah ini desainernya kurang mau bekerja, kurang mau bekerja, atau mungkin kerjanya mungkin jadi penilaiannya macam-macam nanti orang. Oleh karena itu disesuaikan dengan medianya. Nah, dari contoh-contoh itu tadi, ya, sebuah copy harus memuat minimal headline ya, kemudian ada body copy dan call to action. Ini penting banget, ini yang penting ya di dalam sebuah copywriting. Ya. Tadi strukturnya copywriting ada 6 ya, ada 6. Nah, minimal itu ada 3 ini aja ya. 3 ini ada headline, ada body copy dan call to action. Di beberapa di beberapa contoh formula ya itu bisa 4 ya, bisa 3, bisa 5 ya, tergantung nanti bagaimana formula yang akan kita gunakan. Nah ini untuk pembahasan headline. Headline itu judul tadi ya. Nah untuk membuat judul bebas ya, tidak sama seperti content writing. Content writing yang kita pelajari kemarin lebih disarankan menggunakan SPO ya, subjek predikat objek ya, minimal 3 kata dan paling banyak 10 kata. Sebenarnya itu gak harus demikian ya, ada kalanya yang cuma 7 kata ya, masih di dalam naungan itu ya, ada kalanya yang lebih dari 10 kata. Tapi lebih baik jangan panjang-panjang, itu aja sih ya. Kalau SPO itu jangan panjang-panjang. Subjek predikat tambahi objek, subjek predikat objek ditambahi dengan keterangan. Nah, keterangannya juga jangan panjang-panjang sehingga tidak efektif nantinya ya. Nah, kembali ke kalimat efektif nantinya. Nah, ini adalah contoh untuk headline. Ada beberapa rumus ya untuk membuat headline. Biasanya kita berikan kalimat pernyataan. Nah, kurang lebih seperti ini. Buruan dapatkan bonus hingga 100 GB. IM3, Uredo misalnya gitu ya, pernyataan ya. Atau membuat penasaran, membuat orang ingin tahu, be ready for the original. Ya, siap-siap. Apa original apa ini KFC? Ayamnya betulan gitu ya, bukan ayam imitasi. Kemudian pertanyaan, mau bening? Nah, pertanyaan ini biasanya ada ini simbol tanda tanya. Harus komplit cerahnya gitu tanda tanya ya. Kemudian membandingkan, perbandingan, psychos just a friend. Nah, dia hanya gitu ya. Atau bujukan, ini contohnya kebetulan yang agak bahasa Inggris ya. Nanti ada contoh-contoh yang mungkin lebih mudah diterima. Ada retorika dan mengejutkan, ada ironi. Ironi ya, mari kita lihat. Nah ini ada beberapa contoh headline yang mungkin cocok dijadikan referensi ya. Ya misalnya kita buat berdasarkan perbandingan, degree of comparison atau perbandingan ya. Perbandingan itu yang setara ya, setara. Jangan membuat perbandingan yang tidak setara. Ya, itu. Yang kedua adalah mengungkapkan berita, revealing news ya. Mengungkapkan isi berita, beritanya seperti apa. Nah berita ini yang kita sudah pelajari kemarin, content writing ya. Content writing, kembali lagi kita ungkap lagi. Nah itu kemudian diungkap lagi dalam bentuk copywriting gitu ya. Referensi berita terkini ya, up to date ya, referensi. Ada berita-berita terkini tentang misalnya kemarin ada Bapak Presiden bilang ciri-ciri presiden itu harus seperti ini misalnya gitu ya, harus tua, wajahnya penuh dengan keriput gitu ya, lalu mata
rambutnya putih. Referensi berita mana diambil, maka kita buatkan referensi untuk menuju ke sana, buatkan copywritingnya. Berikan pertanyaan, ask question, headline, gitu. Penawaran langsung dan seterusnya. Ini contoh-contohnya ya. Mari kita bahas di sini contohnya. Nah, kalau perbandingan degree of comparison, contohnya adalah ini misalnya. Inilah bedanya SEO dan SEM. Apa itu SEO dan SEM? Cari sendiri ya. SEO search engine optimization, search engine marketing, manajemen, SEM-nya apa ini? Nah, ini kemudian buku cetak dan e-book. Buku cetak dan e-book menang siapa? Nah, kurang lebih begitu ya. Ada perbandingan. Ini judul-judul untuk sebuah headline ya, biasanya lebih menarik kayak gini ya. Nah, tidak dengan content writing loh ya, saya bilang ya. Content writing kita membuat artikel ya, lebih memaparkan informasi. Kalau yang ini untuk tujuan iklan ya, tujuan promosi, untuk tujuan untuk mendorong pembaca untuk melakukan tindakan. Mengungkapkan berita revealing news nih. Hati-hati keamanan cyber di Indonesia masih belum terjamin karena kemarin ada dihack oleh hacker dunia. Nah, siapa hackernya? Saat ini kamu harus tahu perkembangan digital marketing. Nah, ini penting juga ini. Nanti kita bahas, tapi kita sebagian sudah bahas tentang digital marketing tidak terasa ya. Ya, termasuk bahas copywriting ini adalah bagian dari digital marketing. Jadi di depan masih ada lagi tentang metrik ya, metrik alat ukur ya. Referensi berita terkini, up to date referensi. Nah, ini kata Menteri Perindustrian soal UMKM misalnya. Tips unggul bersaing ini sesuai dengan berita-berita terkini ya, kita ambil gitu ya. Baru kita kembangkan lagi dalam bentuk copywriting ya. Berikan pertanyaan. Ya, ini judul-judul ya. Judulnya apa itu sukses? Apa itu copywriting? Nah, gitu ya. Bagaimana cara meningkatkan pengunjung website? Gitu ya. Ini ada beberapa cara ya, misalnya dengan mesin, mesin booming, mesin spam. Kita tingkatkan bagaimana dengan cara normal ya, tidak menggunakan mesin. 5 penawaran langsung direct offers ya. Penawaran langsung itu misalnya mari digital marketing, dijamin omset toko naik atau beli produk ya, langsung ajakan ya, beli produk kami akan terangkan langsung ke rumah Anda gratis gitu ya. Kalau cuma diantarkan langsung tapi dia orang bertanya-tanya gratis kah gitu ya. Menceritakan cerita singkat, storytelling. Nah, ini storytelling yang kemarin UTS itu ya, storytelling lagi disampaikan lagi dalam bentuk narasi ya. Ini penting banget ini, buat narasi itu di media sosial penting banget supaya informasi yang kita sajikan itu benar gitu ya. Metode pengenalan sosial media marketing untuk meningkatkan digital marketing. Nah, ini ya, kita narasikan di situ. Pendapat saya mengenai, nah kalau pendapat saya ini biasanya lebih kita opini kita ya. Tapi opini kita itu bahaya juga kalau kita ahli literasi, kurang literasinya ya, sehingga dikhawatirkan ngasal. Ngasal ini malah bukan informasi yang bagus bagi pembaca nantinya. Nah, supaya informasinya benar, kita harus lakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan kaidah ilmiah, ya, verifikasi informasi yang kita baca, gitu ya. Kita ambil datanya ini benar apa tidak, gitu ya. Langkah-langkah ini penting agar data-data yang kita sajikan tadi benar, gitu ya, tidak bohong, banyak menggunakan kalimat superlatif tadi, tidak ada datanya. Membuat rekomendasi biasanya dibuat dengan cara listing, ya, listing itu gimana? Biasanya diawali dengan ini ya, daftar. 10 daftar gitu ya. 10 daftar mahasiswa terbaik di UM misalnya gitu ya. Jadi ada 10 tools untuk membuat website. 5 buku fiksi yang bisa mendorong Anda sukses, lulus dan sebagainya. Masa buku fiksi ya? 5 buku 10 buku. Nah, kalau 5 ini kurang ya.
Jadi kalau nulis kalimat dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang salah itu nomor 2 ini ya, 5 Bu. Kenapa kok salah? Karena cuma 5. Memangnya kenapa? Nah, kalau satu di bawah 10 itu nulisnya bukan angka ya, nulisnya adalah huruf ya. 5 berarti LIMA itu ya, 5. Itu di bawah 10 ya. Nah, di bawah 1 digit. Kalau 2 digit gini ya berarti ditulis cukup ini ya, 11 terus gitu ya boleh. Tapi kalau yang ini salah ini. Nah, oleh karena itu kita harus penting juga itu ya menulis. Kenapa kok salah Pak? Loh, itu salah itu juga akan mempengaruhi ya. Yang mempengaruhi apa ya, search engine, gitu ya, SEO ya. Penting juga kredibilitas Anda sebagai penulis. Makanya penulis itu harus, pengiklan itu harus tahu ya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penting banget mempengaruhi. Memberi manfaat, nih ya penting ya. Penyedia jasa hosting VPS terbaik. Nah, itu ya tadi ya ada iklan hosting. 6 kesalahan fatal digital marketing. Nah, gitu. Menggunakan testimoni, karena ini adalah headline di sebuah copywriting ya, kemungkinan penulisan seperti ini masih ditoleransi untuk copywriting ya. Tapi untuk content writing ini masih menjadi perdebatan ya, perdebatan. Memang disarankan untuk copywriting lebih ringkas kayak gini ya. Nah, seperti ini 15 finalis putri. Nah, ini jadi bentuknya adalah bentuk listing ya, listing menggunakan testimoni, based on testimoni ya, mengungkapkan rahasia. Contoh-contoh yang perlu kita jadikan pelajaran untuk membuat headline ya. Headline itu lebih bebas. Makanya kalau Anda kemarin tuh content writing tapi isinya kok seperti judulnya judul headline copywriting itu tidak disarankan ya. Copywriting lebih bebas sih kalau menggunakan headline-nya ya, lebih bebas karena sudah ada contoh-contohnya. Cuma ya juga memiliki struktur ya, struktur yang strukturnya tidak berantakan, ya. Strukturnya lebih tertata. Ya. Struktur itu kita sebut sebagai formula copywriting ya, formula atau prosedur tentang bagaimana menulis suatu copy. Jadi formula copywriting itu adalah prosedur tentang bagaimana menulis suatu copy iklan ini, teks ya. Copy itu singkatan dari istilah dari teks yang bertujuan untuk pemasaran atau teks yang iklan ya. Teks untuk membuat iklan secara efektif mendorong untuk melakukan tindakan berikutnya. Siapa yang didorong ya pembaca ya, pengguna internet ya. Pengguna internet ya. calon klien yang akan membeli ini. Jadi ini adalah formula yang penting banget kita perhatikan. Ada beberapa formula yang kita kenal ya, yaitu AIDA, AITMA, dan AISAS. Ini yang sering disampaikan di kelas-kelas pelatihan copywriting ya. Nah, di kelas-kelas pelatihan copywriting ada AIDA, AITMA, dan AISAS. Apa itu AIDA? AIDA nama perempuan. AIDA singkatan dari attention, interest, desire, dan action. Ya. Bisa juga nama Aida Aisyah. Nah, ini singkatan dari kata-kata ini, attention, perhatian, interest, ya, kepentingan, ya. Kemudian desire, dorongan, ya, rangsangan, dorongan, action. Ya. Baru kemudian dia akan melakukan action. AIDA ini lebih disebut konsep dasar yang digunakan untuk melihat perilaku konsumen, dapat diimplementasikan melalui poster, ya, materi iklan atau copy, ya, copy atau materi iklan sama. Nah, melalui poster berarti ini yang konvensional ya, konvensional. AITMA juga demikian. Ya, AITMA itu ditambahkan memori di dalamnya setelah ada dasar, ada memori. Nah, konsep behavior customer itu model versi tradisional juga sama seperti AIDA. Setelah konsumer masuk ke tahap consider, hanya dapat mengingat memori sebelum melakukan pembelian. Nah, untuk mengingat itu biasanya kita akan berikan rangsangan indera ya,
berupa gambar atau foto atau video gitu ya, atau ucapan ya, atau song ya, audio. Nah sekarang ini lebih lebih lengkap dengan video gitu ya, udah ada video. Sehingga kalau kita ingat-ingat seperti materi kemarin iklannya, itu kita kenal seperti videonya Leonardo DiCaprio kemarin itu ya, di materi sebelumnya. Dengan video seperti itu kita langsung bisa menangkap bagaimana sebuah copywriting itu bekerja. Oh seperti ini toh gitu, copywritingnya. Yang terakhir adalah ISAS ini ya. ISAS itu pengembangan dari AIDMA ini ya. Saat konsumen mulai tertarik materi iklan akan mencari informasi ya. Nah sekarang itu lebih cocok menggunakan ini ya. Cari informasi di mana, di internet ya. Informasinya ketika selesai memberikan feedback. Setelah membeli dia ada action ya. Tengahnya ini ada action. Setelah itu dia akan memberikan feedback ya. Umpan balik atau namanya respon. Baik responnya positif atau respon negatif, ini ya penting banget. Jadi kayak apa ya, testimoni gitu ya. Kemudian testimoni itu dibagikan kepada yang lain supaya pelanggan itu tahu ya tentang produk itu, baik produknya dinilai jelek ataupun dinilai bagus ya. Nah, biasanya dibuat presentasi berapa pelanggan yang menilai bagus. Nah, dibuat presentase. Kalau semuanya menilai jelek, berarti harus dilakukan perubahan, gitu ya. Nah, berikutnya adalah formula copywriting EDCA, PASBAB. Apa itu PASBAB? Kalau EDCA itu interest, desire, conviction, dan action. Apa ini? Mulai dari bagian yang langsung menyentuh ketertarikan audiens. Nah, kalau yang ini langsung nggak pakai attention ya. Nah, kalau seperti ini kan diawali attention ya, perhatian dulu. Kalau di sini langsung dia berkaitan, berkepentingan langsung gitu ya, tertarik gitu ya, langsung diundang ke poin gitu ya, memancing rasa penasaran. Sehingga langsung melakukan action terakhirnya. Mirip seperti AIDA tadi. Bedanya dia langsung lompat gitu ya. Berikutnya adalah PAS. Nah, PAS ini bab ini materi-materi formula-formula copywriting yang tidak dibahas biasanya di pelatihan-pelatihan, di kursus-kursus jarang. Tapi ini di sumber-sumber yang lain, di referensi-referensi yang lain. Banyak blogger, banyak YouTuber atau banyak pengguna sosial media yang menggunakan formula ini ya. Misalnya menggunakan PAS ini ya, problem dulu, agitasi dan solusi gitu ya. Nah, ini dia mengawalinya dengan sebuah problem, dengan masalah, digunakan dengan pendekatan masalah. Apa masalahmu, baru kemudian diberi agitasi. Apa ini agitasi? Kita bahas. Dan solusinya. Yang berikutnya adalah BAB, before after batch, yang menceritakan kondisi sebelum dan sesudahnya audiens menggunakan produk jasa. Nah, sebelumnya bagaimana, kemudian sesudahnya bagaimana, lalu dikembangkan lagi di batch, ada jembatan untuk mengembangkan bagaimana audiens nanti menggunakan produk dan jasa itu, produk atau jasa. Formula berikutnya adalah ACA. ACA itu awareness. Ya, dimulai dari kita membuat kesadaran, membangun kesadaran. Ya. Membangun kesadaran pentingnya sebuah produk. Gitu ya. Misalnya kalau lagi panas, badan panas, produk apa yang kira-kira dibuat untuk menurunkan panas badan. Apa itu? Paracetamol misalnya. Orang sudah hafal ya dengan paracetamol. Tapi paracetamol kan banyak mereknya sekarang ini. Ya, walaupun kita bilang paracetamol, maka obat apa aja itu ada di dalam mengandung paracetamol. Di antaranya banyak ya, macam-macam obat itu yang. Ini membahas masalah yang dialami audiens, kemudian menawarkan solusi. Kemudian ada lagi formula berikutnya adalah quest qualify, sesuai dengan kualifikasinya. Sesuai dengan kualifikasinya, misalnya tentang lowongan dosen. Dosennya itu harus begini, harus begitu, ya, harus memiliki ini, harus memiliki itu, gitu ya.
VAB ini fitur, advantage, benefit. Nah, ini ya. Formula VAB membuat kalimat jadi lebih efektif, persuasif dengan berfokus pada 3 elemen itu ya. Nah, ini ya. Nah, ini contoh untuk sebuah AIDA ya. AIDA yang kita bahas tadi ya. AIDA adalah attention, interest, desire. Konsep dasar yang digunakan untuk melihat perilaku ya. Perilaku. Ini contohnya AIDA ya. Attention, interest, desire, action. Attention itu mulai dengan sesuatu yang menarik perhatian. Ya, menarik perhatian. Apa sih? Gitu ya. Contohnya seperti kuliah di universitas ternyata oke ya. Oke. Masa sih? Gitu ya. Maka kita masuk ke tahap berikutnya, interest ya. Lanjutkan dengan menarik minat dan keingintahuan. Misalnya menarik minat. Apa minatnya? Masa sih? Gitu ya. Oh iya, prodinya dibutuhkan masa depan. Banyak prodi-prodi yang dibutuhkan nanti di masa depan direncanakan. Ini berdasarkan si ini gitu ya. Pakar ini misalnya Elon Musk gitu ya. Nah, Elon Musk memperkirakan nanti masa depan itu banyak dibutuhkan tenaga kerja yang ahli di bidang ini itu gitu ya. Terakreditasi. Nah, ini juga gitu ya. Pendidikannya, tulisannya program studinya terakreditasi. Jaringan alumninya kuat juga gitu ya. Banyak alumni yang ternyata bekerja sebagai di bidang itu semua, sehingga kita bisa bekerja bersama dengan para alumni, gitu ya. Mudahkan, ada lowongan nanti di share, gitu ya. Ada pusat karirnya dan sebagainya. Nah, ini akhirnya mendorong pembaca untuk terdorong. Wah, iya kah? Gitu ya. Iya kah? Berapa SPP-nya? Oh, terjangkau. Ada beasiswa, sertifikasi kompetensi, belum lulus saja sudah direkrut kerja ini, wah, gitu ya. Oke deh, aku tertarik ini, yuk daftarin. Nah, sediakan tombol di sini ya, ada tombol ya. Pemuda akhirnya melakukan tindakan klik ya, yuk daftarin tombol kemana gitu ya. Mau ngomong-ngomong dulu kah, atau mau ngobrol dulu, atau mau mengunjungi website gitu ya. Atau langsung daftar ya, daftar ini langsung daftar, yuk daftarin, maka dia langsung diarahkan ke landing page ya, landing page pendaftaran itu ya, pendaftaran mengisi pendaftaran. Nah, kalau AIDMA itu mirip seperti AIDA tadi ya, mirip seperti AIDA, hanya saja ada memori di sini ya. Memori itu membuat pembaca teringat gitu ya, terkesan. Nah, biasanya kalau teringat itu dia ingat dengan gambarnya, dengan suaranya ya, dengan nggak hanya teksnya saja. Teks itu mudah dilupakan ya. Kalau teks itu mudah dilupakan, yang diingat adalah wajahnya. Tadi ya, misalnya nonton video tentang copywriting yang disampaikan oleh Leonardo DiCaprio, ya ingatnya seperti kita sudah melihat Leonardo DiCaprio-nya, sedangkan aktor-aktor yang lain kita mungkin nggak ingat gitu ya, karena kita sudah mengenal gitu ya. Nah, ini ya, jadi gambar atau video yang terkait gitu ya, jadi langsung ingat gitu ya. Oh, baru kemudian dia melakukan tindakan untuk klik ya. Nanti di lain waktu misalnya dia belum klik ya, mungkin dipending dulu gitu ya. Nanti kalau ketemu lagi dia akan lakukan tindakan berikutnya. Ini AIDMA ya. AIDMA itu intinya kalau ditunda, dia kan kalau di AIDA ini kan langsung diklik ya. Tapi kalau di AIDMA itu ada jeda. Ada jeda mungkin di lain waktu dia nggak sempat gitu ya, ingin mengulik kembali. Nah, dia ingatnya seperti itu tadi, video ya, melalui gambar, foto gitu ya. Oh, fotonya begini gitu ya. Dia cari di medsos, ini fotonya ini aku ingat ini, oh iya ini. Nah, itu ya kalau AIDMA. Beda dengan AISAS ya. AISAS itu sama seperti tadi ya, attention, memulai dengan sesuatu yang menarik perhatian. Misalnya kuliah di Universitas Mulia ternyata oke ya, baru kemudian prodinya dibutuhkan di masa depan. Interest ya, lanjutkan dengan menarik minat dan keingintahuan. Prodinya dibutuhkan di masa depan, terakreditasi, jaringannya alumni kuat misalnya. Maka orang akan mencari tahu tentang informasi ini ya di internet ya. Jadi
buat pembaca terdorong untuk mencari tahu lebih dalam tentang detail prodi ini ya. Dia akan mencari. Nah, oleh karena itu bagi yang menggunakan metode AISAS, Anda harus sudah menyediakan website ya. Sudah menyediakan website, sudah punya media sosial, juga sudah berinteraksi dengan pengguna ya. Sudah ada prestasi-prestasi dan lain sebagainya. Kemudian sudah memiliki jurnal juga gitu ya. Dan penunjang-penunjang lainnya yang mencitrakan tentang Universitas Mulia gitu ya. Tentang ini ya, objek yang diberikan perhatian tadi. Jadi Anda harus sudah siap ini ya. Sudah siap. Jadi kalau mau berdagang ya, berdagang menjual sesuatu barang gitu ya. Anda pakai AISAS ya, dengan cara AISAS, maka Anda harus sudah memiliki website tadi ya. Websitenya bukan hanya sekedar website ya, tapi juga ada informasi-informasi yang bisa meyakinkan calon pengguna, calon pembeli itu yakin ya untuk melakukan tindakan berikutnya. Tindakan berikutnya apa? Yaitu mempermudah pendaftaran dengan menggunakan klik sediakan laman terkait dengan pemudah pendaftaran. Jadi di sini langsung muncul action ya. Tapi di iklan itu juga ada muncul action biasanya ya. Nah itu ya. Jadi iklan itu juga ada muncul action ya, harus melakukan tindakan untuk klik. Dan secara tidak sadar kalau mereka sudah yakin dengan itu ya, dia puas gitu ya, maka tindakan berikutnya adalah konversi ya, melakukan share ya, berbagi ya, itu atas inisiatif dirinya sendiri, berbagi informasi, berbagi hal-hal lain. Nah, kita kemudian selain membuat website ini juga membuat matriks ya. Ya, matriks. Ini untuk mengetahui berapa orang yang melakukan tindakan share gitu ya, tindakan like gitu ya, tindakan ya, paling tidak kita mengetahui jangkauannya berapa besar iklan yang kita sampaikan ya, jangkauannya dijangkau oleh berapa banyak orang user, impresinya seberapa gitu ya. Nah ini kita bisa melihat dengan menggunakan matriks. Jadi AISAS ini lebih detail ya, dan ini lebih cocok untuk digunakan di era saat ini, era sosial media, jika dibanding dengan AIDA dan AIDMA tadi ya. Walaupun AIDA itu mungkin lebih cocok untuk konvensional, tapi juga bisa diterapkan untuk sosial media, cuma hanya tindakan klik-kliknya saja. Kalau kita belum punya track record gitu ya, tidak punya track record tentang produk yang kita gunakan, mungkin lebih cocok menggunakan AIDA. Tapi kalau kita sudah punya track record ya, sudah punya usia, punya pengalaman ya, maka AISAS ini lebih cocok ya, lebih cocok untuk ini semua. Ada matriksnya juga gitu. Kemudian berikutnya adalah IDCA. IDCA itu interest ya, desire, conviction, dan action. Kalau interest itu tarik minat, keingintahuan ya. Misalnya gini, kuliah di Universitas Mulia banyak pilihan ya, terakreditasi jaringan kuat gitu ya. Tarik minat. Oh iya kah? Banyak pilihan kah? Apa aja sih pilihannya gitu ya. Nah, mereka akan terdorong untuk mencari. Oh, banyak pilihannya ini gitu ya. Prodinya ini gitu misalnya, sebutin ya, detailkan. Kemudian kuliahnya santai lagi. Hampir semua jurusan santai. Bisa sambil bekerja. Santainya kenapa? Bisa sambil kerja gitu ya. Kalau kita bekerja di tempat lain misalnya, kita juga bisa kuliah. Jadi kan santai gitu. Lulusnya juga cepat lagi, bisa 4 tahun ya, bisa kurang dari itu misalnya gitu ya. Nah ini membuat pembaca terdorong ya. Nah, baru langkah berikutnya conviction. Conviction itu membuat aksi atau tindakan. Ya. Nggak perlu jauh-jauh deh kuliah di luar kota, apalagi di Jawa. Solusi ini untuk kita semua di sini gitu ya. Di Balikpapan gitu ya. Ayo daftarkan dirimu. Nah, baru kemudian action. Ya, buat tindakan. Nggak perlu jauh-jauh, Anda bisa bandingkan gitu ya. Kalau kita kuliah jauh-jauh, malah biayanya malah kita nggak kerja, nanti harus resign dulu, nggak boleh sambil kerja, nah sebagainya itu ya. Ini IDCA. Kalau PAS, nah PAS ini problem agreement solution. Nah, PAS ini ajak pembaca sadar, ya, aware dengan suatu masalah. Misalnya gini,
Kenapa lulusan SMA, SMK sulit naik gajinya? Ya. Nah ini kalau kerja ya, pekerja kenapa pekerja lulusan SMA sulit naik gajinya? Karena ya dia SMA terus. Kalau mau naik gaji ya harus tingkatkan. Apa kaitan masalah dengan membaca? Misalnya dia, aduh aku SMA ya. Kalau naik level di bidang IT misalnya, levelnya IT dari teknisi tarik-tarik kabel gitu ya, dia mau pingin jadi manajer gitu. Maka mereka akan terbentur dengan syarat pendidikan yang linier gitu ya. Apa backgroundnya gitu ya? Oh dia sarjana hukum Pak, waduh gitu ya. Ya jangan hukum dong, harus sarjana Eskom, nah, misalnya gitu ya. Ya kayak saya, kayak dosen gitu ya. Oh sarjana apa? Sarjana hukum. Mau ngajar apa komputer? Orang mikir-mikir gitu. Kamu harus Eskom dulu atau paling tidak S2-nya harus terkait dengan komputer ya. Nah, yang linear ya. Nah, kan solusinya adalah di Balikpapan ini cuma satu prodi yang relevan nih di Balikpapan, yaitu informatika Universitas kuliah. Di kampus lain nggak ada yang informatika. Ini terakreditasi lagi, yuk daftarin. Nah ini tawaran solusi. Ya. Ini metode PAS ya. Metode PAS itu ya ini tadi problem, aggregate, and solution gitu ya. Ini lebih simpel ya. Kalau tapi nggak semua metode ini sama ya, kita harus sesuaikan dengan kasusnya ya. Nggak semua sama, kita harus sesuaikan dengan kasusnya. Jadi langkah-langkahnya juga harus kita sesuaikan dengan cara-cara yang sudah kita pelajari ini ya. Nah, setelah kita pelajari contoh-contoh kasus itu tadi ya, tugas berikutnya adalah tugas 3 ya. Nah, berdasarkan formula copywriting yang sudah dibahas tersebut, carilah sendiri formula copywriting yang lain yang belum dibahas di sini ya. Ada beberapa yang belum dibahas yaitu ACA ya, BAB ya, BAB, FAB dan Quest. Nah, ini ya. Dicari sendiri, ada di banyak sumber ya, Anda bisa copy ya. Tapi Anda jangan copy mentah-mentah ya. Dibuat berdasarkan referensi yang Anda temukan itu, buatlah contoh dengan studi kasus Universitas Mulia menjaring mahasiswa baru di sosial media ya. Jadi contohnya harus kasusnya harus Universitas Mulia ya. Nah, ini kayak gini ya. Anda buat sendiri ya. Contohnya dibuat seperti ini ya. Kalau ACA tadi seperti apa gitu ya. Nah, kurang lebih susunannya adalah seperti ini ya. Terus kemudian dibuat contoh-contohnya tujuannya adalah Universitas Mulia mencari mahasiswa baru ya. Jadi kasusnya ini ya. Tugas 3. Ya, itu saja yang saya sampaikan, dikumpulkan di Lentera ya. Ini belum saya tunjukkan, dikumpulkan di Lentera dan waktunya juga 1 minggu. Tugas-tugas ini penting untuk melatih kita dan tentunya akan ada tugas akhir nanti yang relevan dengan tugas-tugas yang sudah kita kerjakan. Dan tentu saja ada ujian-ujian yang terakhir ya. Jangan sampai tidak dikumpulkan karena nilai-nilai dari ini semua adalah untuk memperbaiki tugas ujian-ujian Anda atau prestasi Anda yang sebelumnya kurang bagus ya. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita lanjutkan lagi insyaallah minggu depan ya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.